از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang Imam Mahdi. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita kali ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili, gimana kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kerjaan lancar Pak ya? Lancar. Kerjaan tabligh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Maulana, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa topik bahasan kita pada kali ini adalah tentang Imam Mahdi. Ya, satu topik yang tentu sangat menarik perhatian ya di tengah-tengah masyarakat saat ini, dan banyak hal yang bisa dieksplor dari tema ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap agama, ya, mereka meyakini akan datangnya seorang sosok juru selamat, dan juga mereka memiliki nubuatannya masing-masing. Ya. Dalam umat Yahudi mereka menanti-nantikan kehadiran Elia. Ya. Dalam Kristen atau Nasrani mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Ya. Kemudian umat Hindu juga menanti-nantikan kedatangan seseorang yang seperti Krishna. Ya, umat Buddha menantikan kedatangan Maitreya. Nah, dalam umat Islam, juru selamat yang dinanti-nantikan itu adalah Imam Mahdi. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan batasi bahasan kita terkait juru selamat dalam perspektif umat Islam, yaitu Imam Mahdi, ya, sesuai dengan pandangan yang mungkin disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, untuk itu maka pertanyaan pertama mungkin yang ingin saya sampaikan mewakili dari pemirsa adalah, dalam Islam seberapa pasti nubuatan tentang kedatangan Imam Mahdi ini, Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masih Salam di dalam kitab Malfuzat membahas salah satunya topik tentang Imam Mahdi alaihissalam, di mana beliau dengan cukup tegas bersabda, junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW telah menubuatkan 1400 tahun yang lalu dengan bahasa yang cukup tegas. Bahasa beliau itu adalah la yusikanna. La yusikanna. Jadi fi'il mudhari, wajan fi'il mudhari yang dimasukkan ada huruf taukid, lam dan nun. La yusikanna. Jadi pasti. Seperti di Quran surah Nur. La yastakhlifannahum. Itu mirip, bahasa itu mirip. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan menurut kaidah bahasa Arab, apabila wajan fi'il mudhari ini dimasuk dua huruf, masuk huruf taukid, itu menandakan bahwa hal yang sedang dibicarakan itu pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW dengan cukup tegas dalam hadis itu, Mustad Ahmad jilid pertama itu, la yusikanna ayyalqa Isa ibnu Maryam imaman mahdiyan hakaman adalan yaksirus solib wa yaqtul khinzir. Tidak syak lagi, sudah dekat masanya. Jadi kepastian dalam hadis itu, nah, oleh masyarakat muslim pada umumnya diyakini bahwa memang Imam Mahdi as-Salam itu akan datang. Hanya masalahnya yang menjadi kontroversi itu kapan datangnya dan wujudnya siapa.
Pada hakikatnya seluruh umat Islam itu meyakini bahwa beliau itu akan datang. Dalam bahasa Masya Salam, ini sesuatu yang tidak bisa diragukan. Karena yang memberikan nubuat adalah Rasulullah dan tertera dalam hadis yang cukup sahih bahwa berita tentang kedatangannya itu dikabar gaibkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu dengan bahasa yang tadi. Dengan bahasa Arab yang jelas, ada huruf yang masuk di kata yusikana itu, ada lam, ada nun, yang menandakan bahwa itu pasti tidak akan gagal gitu. Jadi kalau ada bahasa itu yang diungkapkan, jadi bahasan yang sedang dibahas dalam kalimat itu pasti akan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kepastiannya yang ada di dalam nas hadis gitu ya. Seperti yang di Quran juga, la yastakhlifannahum. Dari kata yastakhlif artinya dari kata kholafa, pakai wajan fi'il mudhari'nya, ada sinnya, ada lamnya, ada nunnya, yang menandakan bahwa itu pasti akan Allah wujudkan. Tidak mungkin tidak. Nah, cukup dengan dua huruf itu, bahasa Arab itu begitu hebatnya, untuk menandakan sebuah pernyataan itu akan diwujudkan, cukup dengan memasukkan dua huruf itu dalam satu katanya. La yastakhlifannahum, la yusyikkanna. Tidak mungkin tidak. Pasti, tidak, sudah dekat masanya, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya Isa ibnu Maryam bakal datang sebagai Imam Mahdi, sebagai hakim yang adil, yang bertugas untuk yaksirus solib wa yaktul khinzir, membunuh babi dan mematah-matahkan salib. Nah, itu kepastian yang Allah Ta'ala ungkap melalui Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya itu. Masya Allah, jadi sangat jelas sekali dan merupakan keyakinan atau ijma para ulama juga Pak ya, bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini semuanya mutawatir. Meyakinkan, tidak ada keraguan, yang pasti akan datang sosok Imam Mahdi. Nah, selanjutnya Pak, Imam Mahdi ini kan secara bahasa berarti imam yang mendapatkan petunjuk. Nah, benar demikian Pak ya. Dengan menyandang gelar imam yang mendapat petunjuk ini, maka sejatinya apa tujuan diutusnya atau dibangkitkannya Imam Mahdi ini di tengah-tengah umat Islam, Pak? Iya. Di dalam sebuah kitabnya, Hadrat Imam Mahdi As-Salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad As-Salam, beliau memberikan statement yang cukup terang benderang bahwa misi utama kedatangan beliau di muka bumi ini adalah untuk mendekatkan hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Misi utamanya itu. Kenapa ada bahasa itu? Karena tadi Rasulullah SAW memberikan nubuatan di saat beliau itu datang. Keadaan umat saat itu adalah saat di mana manusia sudah tidak mengenal dengan Tuhannya. Dari mana dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan, sama sekali sudah tidak mengenal. Bahasa masing-masing dikatakan itu masa atau zaman yang sangat carut, sangat buruk sekali. Di masa-masa di mana manusia sudah kembali menjadi seperti makhluk yang bukan manusia. Kalau bahasa Al-Qur'annya kan hal ataka insana minad dahri lam yakuna madzkuron. Jadi akan datang masanya di mana manusia tidak pantas disebut manusia. Nah, di saat seperti itulah beliau didatangkan oleh Subhanahu wa taala dengan misi utamanya adalah ingin mendekatkan seluruh hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendekatkan berarti mereka sedang dalam keadaan jauh posisinya. Seperti yang Allah nyatakan di Quran kan, bahwasanya kepada Rasulullah dimaklumatkan, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka katakan fa inni qarib. Sejatinya Allah dekat dengan hamba-hamba ini. Tetapi Allah katakan di ayat lain bahwasanya lahum tanawasu mim makanim ba'id. Tetapi kamu berada jauh dari tempatku. Bukan Allah yang tidak dekat, tapi kalian yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misi utama kehadiran Imam Salam itu adalah untuk mendekatkan setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya beliau dibimbing oleh Allah dengan wahyu-wahyunya
Beliau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya, maksudnya metode yang akan beliau sampaikan nanti, Allah sendiri yang akan membimbingnya. Bahwasanya Allah akan memberikan support yang sungguh yang luar biasa kepada Hadrat Imam Salam agar misi beliau untuk mendekatkan para hamba dan Allah Ta'ala itu sukses. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, Allah memberikan petunjuk kepadanya. Tanpa itu pasti tidak akan pernah berhasil. Seperti itu penjelasan beliau itu. Masya Allah, jadi sangat jelas ya tujuan dari dibangkitkannya atau diutusnya Imam Mahdi ini adalah semata-mata untuk mendekatkan jarak hamba dengan Tuhannya. Ya. Menjadi hamba-hamba yang demikian patuh, taat Pak ya, terhadap aturan-aturan yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai hukum yang terakhir ya Pak ya. Selanjutnya mungkin Pak, dalam Ahmadiyah tentu ya, Ahmadiyah merupakan satu-satunya kelompok dalam Islam yang tidak hanya meyakini nubuatan-nubuatan tentang Imam Mahdi itu. Bahkan Ahmadiyah meyakini bahwa sosok Imam Mahdi itu sendiri sudah datang. Dalam wujud pendiri Jemaat Ahmadiyah, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Nah, banyak orang di luaran sana, di luar Ahmadiyah, yang mempertanyakan bahwa Imam Mahdi itu datang ketika akhir zaman. Dan pemaknaan tentang akhir zaman itu sendiri, ya di kalangan luar itu, adalah ketika hancurnya dunia ini atau ketika mendekati kiamat. Nah mungkin pertanyaannya, bagaimana ya penjelasan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam terkait dengan keberatan-keberatan itu yang muncul itu, dialamatkan kepada pendakwaan beliau? Enggak Pak? Kita sepakat itu ya, seluruh umat muslim juga sepakat bahwasanya kehadiran Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam itu waktunya adalah disebut pada waktu kiamat atau akhir zaman. Nah, diksi ini yang perlu ada penjelasan yang tidak boleh ada kontroversi gitu ya. Nah, kalau misalnya Imam Mahdi datang pada hari kiamat yang diterjemahkan oleh orang-orang itu hari kehancuran, itu kan tidak masuk akal. Kalau misalnya dunia sudah hancur, terus Imam Mahdi datang untuk apa? Terus siapa yang akan didekatkan kepada Allah? Padahal misinya tadi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi beliau utamanya mendekatkan hamba dengan Allah. Nah, kalau umatnya sudah hancur, dunia sudah hancur, dan manusia pun sudah hancur. Jadi mungkin gini, kalau kita ada bahasa kelakarnya itu, apakah Imam datang untuk menjadi yang ngurus mayatnya gitu, hanya untuk menyolatkan jenazah-jenazahnya gitu? Kan naudzubillah summa naudzubillah. Maka beliau mengatakan, jadi makna kiamat di Quran, ada surah Al-Qiyamah di Quran. Qiyam itu artinya kan berdiri. Dari kata qoma yaqumu qiyamatan, artinya berdiri, masa-masa kebangkitan. Maknanya itu, setelah manusia mengalami keterpurukan yang begitu luar biasa, sampai dikatakan dalam Al-Quran, zahirul fasad fil barri wal bahri, lautan rusak, bumi pun rusak. Saking rusaknya umat, sudah tidak pantas disebut manusia gitu. Nah, masa-masa itu harus dikembalikan Allah Subhanahu wa taala kepada tujuan utamanya dia diciptakan. Nah, Imam Mahdi datang itu untuk membangkitkan kembali semangat bertuhan mereka, pengenalannya hakiki terhadap Tuhan mereka. Itu makanya maknanya kiamat. Jadi dibangkitkan, bukan malah jadi kehancuran, ya. Bukan. Nah, terus mana akhir zaman? Seperti kita tahu, bahasa itu kan biasa, bahasa hari-hari. Dari 7 hari dalam seminggu, kita selalu bilang di hari Sabtu itu hari akhir pekan. Akhir pekan. Akhir pekan maksudnya itu minggu terakhir. Harinya itu hari Sabtu. Itu kan bukan titik, tapi 1 kali 24 jam. Kita sering berbicara, kalau ditanya anaknya kuliah di mana? Di Fakultas Anu. Kuliahnya apa? Semester terakhir. Kan bukan terakhir titik, bukan. Tapi semester itu 1 tahun jaraknya itu. Nah, Masih Maud memberikan penjelasan supaya lebih terang benderang. Diilustrasikan seperti hari. Ahad, Isnin, Senin, Salasa, Arba'ah, Khomsah, Jumu'ah, dan Sab'ah. Beliau jelas mengatakan di dalam lecture Syalkot itu, bahwasanya Allah menciptakan bumi dan langit ini dalam 6 masa, ke-7-nya sempurna, manusia diciptakan.
Makanya ku Allah diimplementasikannya dalam bentuk hari. Cuma 7 memang. Ahad 1, Isnin 2, Salasa 3, Arba'ah Rabu 4, Khomsah Khamis 5. Tapi Jum'ah tidak pernah disebut sitah, tapi Jumu'ah. Artinya gabungan. Tapi waktu hari yang ke-7 Sab'ah, Sabtu 7 maksudnya. Salah Sabtu hari apa? Ahad lagi kan? Ahad lagi. Iya. Jadi siklusnya kembali lagi. 7 milenium bumi dan diciptakan itu. Ahad sampai Sab'ah. Jum'ah itu adalah akumulasinya. Maka Ahad, Masih Maud menjelaskan. Ahad itu simbol Nabi Adam alaihissalam. Isnin itu Nuh alaihissalam. Selasa Ibrahim alaihissalam. Rabu Nabi Musa alaihissalam. Khomsah Kamis Nabi Isa alaihissalam. Dan Jumu'ah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai perkumpulan akumulasi. Nah, nabi-nabi yang disebut ini di Quran disebut apa? Ulul azm. Contoh-contoh terbesarnya. Ini 5 nabi ini. Terakhir Sab'ah siapa? Imam Mahdi alaihissalam. Karena beliau katakan nanti Imam Mahdi datang di akhir zaman ini, dari 7 milenium itu, akhirnya itu Sabtu. Nah, Imam Mahdi itu penguasa hari Sabtu. Bukan hari Sabtu titik jam 00, bukan 1 kali 24 jam. Masa kerjanya itu. Maka oleh karenanya kenabian beliau belum berakhir. Sekalipun beliau terbataskan oleh umurnya, tetapi misi kenabiannya tidak berakhir. Makanya setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh khalifah-khalifahnya. Kenapa tidak jadi nabi? Karena misi kenabiannya belum selesai. Gitu. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan bahas tentang itu ya. Tapi ini menjelaskan bahwa yang dikatakan akhir zaman itu bukan jam 00 titik, bukan. Tapi 1 kali 24 jam hari Sabtu. Jum'ah ini akumulasi kebenaran. Kalau misalnya kita ilustrasikan kebenaran itu ibaratnya aliran sungai, maka seluruh sungai di dunia ini mengalir dari manapun, dari negara manapun, maka muaranya pasti ke samudra, ke lautan. Tidak ada sungai yang berakhir tidak di samudra. Ujungnya pasti samudra. Nah, samudra kebenaran itu adalah al-Islam, Rasulullah SAW. Nah, terus ada maintenance-nya, makanya hari Sabtu itulah yang akan menggenapkan dari 7 milenium itu. Itu makna yang boleh jelaskan tentang akhir zaman. Jadi akhir, di masa-masa akhir, di masa siklus penciptaan manusia, bumi dan langit 7 hari itu. Nah, di akhirnya iman itu akan datang. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW bahwa akan datang di akhir zaman. Di saat-saat seperti apa ya tadi? Di saat manusia sudah mulai melupakan Tuhannya. Mereka sudah kehilangan jati dirinya. Untuk apa dia hidup di dunia? Akan kemana dia pergi? Nah, itu yang dimaknai oleh orang-orang kiamat. Padahal hakikatnya adalah kebangkitan. Sekarang memang kejahatan sedang bangkit. Tetapi tidak mungkin kejahatan itu tidak dilawan dengan kebaikan. Wakul ja'al haq wa jahaqal batil. Pasti ketika hak datang, batil pasti akan hilang. Maksudnya begitu, tidak akan ada kegelapan yang menyelinap di dalam celah-celah cahaya, tidak mungkin. Sebaliknya juga, cahaya tidak mungkin ada bersatu dengan kegelapan. Jadi ketika datang kegelapan, ya gelap semua. Gitu. Nah, Imam Mahdi datang di dunia ini, di akhir siklus tadi penciptaan itu, beliau akan datang, maka dilambangkannya hari Sabtu. Di agama surah kita itu ada yang namanya kan Kristen Adventist. Nah, itu panitia penyambutan Al-Masih di hari ke-7. Gitu. Hari ke-7 tuh. Nah, di Islam itu ya Imam Mahdi, Al-Mahdi itu. Ya akhir zaman itu maknanya bukan titik, bukan jam 00, bukan. Tapi masa gitu ya, kurun waktu. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini banget. Luas sekali Pak penjabarannya ya. Jadi yang pertama yang harus mungkin diperhatikan adalah sudut pandang kita tentang akhir zaman tadi Pak ya. Jangan sampai kemudian menyempitkan ya. Bahkan kalau misalkan dalam hadis-hadis ada Imam Mahdi itu hanya 40 hari misalkan ya. Nah, itu hari dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kan juga definisinya sangat berbeda. 50.000 tahun ya gitu. Jadi akhir zaman itu bukanlah
akhir dunia ini bukanlah kehancuran juga akhirat itu, tapi adalah sebagai kebangkitan ya. Kiamat itu maknanya itu kebangkitan. Baik, selanjutnya Maulana, di antara tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi juga sebagaimana terdapat di banyak hadis ya, adalah kemunculan Dajjal. Nah, ini yang menarik ya. Sosok buruk yang akan membawa dunia kepada kerusakan yang luar biasa. Nah, karena Ahmadiyah meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah hadir dalam wujud pendiri Jemaat Ahmadiyah, maka Dajjal juga seharusnya sudah ada. Nah, maka pertanyaannya, apakah Dajjal itu sudah muncul? Ya, bagaimana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam memahami konsep Dajjal yang merupakan tanda bagi kedatangan Imam Mahdi? Iya. Ya, di dalam kitab Malfuzat itu beliau menjelaskan sepintas, tapi ya di tempat-tempat lain beliau juga jelaskan secara terperinci apa dan siapa Dajjal itu. Sebagaimana junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW telah memberikan nubuatannya, bahwasanya di tanda-tanda akhir zaman itu adalah munculnya Dajjal dan munculnya Al-Masih sebagai lawan daripada Dajjal itu. Nah, Masih Maud menjelaskan di dalam Malfuzat itu, yang dikatakan Dajjal itu, dari kata Dajjala, artinya yang menutupi. Jadi artinya yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Dan Dajjal itu bukan version, tapi Dajjal itu kaum. Jadi kalau misalnya di luar sono diterjemahkan Dajjal itu adalah version, yang selalu dari kecil saya dikasih tahu bahwa makhluknya itu tinggi besar, kepalanya nyunjul ke langit, jadi keningnya tertulis kafaro, rambutnya keriting, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita kalau kita maknai secara akal, karena kan agama itu kata Nabi kan ladinan liman aklaha, tidak ada agama yang tidak masuk akal. Nah, kalau ada makhluk yang segede itu, mau taruh di mana kira-kira gitu? Ya kita tidak kebagian tempat dong. Dan kalau misalnya di suatu negara, maka negara itu paling beruntung hari ini. Akan menjadi destinasi wisata yang baru. Semua orang bakal datang ke tempat itu, ingin menyaksikan makhluk yang segede itu, bisa dibayangkan. Rupanya makna Dajjal yang dikatakan oleh beliau itu adalah, Rasulullah SAW cukup dengan menjelaskan barang siapa yang menghafal surah Al-Kahfi 1-10, wa utsima minad Dajjal. Barang siapa yang hafal Al-Kahfi 1-10 akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Bukan versi ternyata fitnahnya Dajjal. Maka Nabi Muhammad SAW kan mengajarkan doa. Saya dari kecil diajarkan doa oleh kiai-kiai saya. Di dalam tasyahud terakhir itu doanya Allahumma inni a'udzubika min jadil bahla. Allahumma inni a'udzubika min fitnati mahya wa fitnati masih Dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya masih Dajjal. Rupanya itu sudah diajarkan dari kecil, doa itu. Ya ternyata yang dikatakan Dajjal, yang juga persyahadat Muhammad adalah yang ada di surah Al-Kahfi itu. Nah, di surah Al-Kahfi itu ada apa? Sehingga ada identitas Dajjal di situ. Rupanya di surah Al-Kahfi ayat yang ketiganya itulah Allah berfirman, wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Peringatkanlah oleh engkau Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak laki-laki. Jadi berarti kan sudah muncul. Kalau dikatakan, apakah sudah muncul? Sudah muncul jelas, karena Imam Mahdi sudah ada. Bahkan beliau hadir. Kenapa beliau itu hadir di India? Kenapa baiat pertama itu di Ludiana? Babulud. Jauh di hadis Muslim, Babulud. Imam Mahdi itu nanti akan membunuh Dajjal itu di Babulud, pintu Lud. Ini ternyata bukan kebetulan. 1835 misi Kristen pertama dari Eropa itu datang di Punjab, khususnya di Ludhiana itu. Itu dari Katolik. 1837 misi yang kedua dari Protestan. Jadi dua misi Katolik dan Protestan datangnya di sana. Jadi bukan tanpa sebab rupanya 1835 itu belum lahir. Kan gitu. Misi Kristen pertama untuk Asia, seluruh benua Asia itu Ludhiana, 1835. Seorang pastor dari Inggris. Yang satu lagi pastor dari Jerman. Datang untuk yang satu Katolik, yang satunya Protestan. Jadi tiba-tiba Masih Maud SAW mendakwakan sebagai Imam Salam. Baiat pertamanya apa di Ludhiana? Lud, 2 pintu maksudnya. Iana itu akhiran dialek setempat. Jadi 2 pintu maksudnya 2
misi Kristen pertama di dunia untuk benua Asia. Sebelum kedatangan mereka, India itu sangat minim orang beragama Kristen, bahkan tidak ada. Tapi kalau di data sampai sekarang populasinya mungkin hampir 80% sudah Nasrani semua. Nah, itulah makna kenapa beliau itu hadir di akhir zaman itu untuk sebagai apa? Sparring partnernya Dajjal. Bahkan dikatakan di hadis kan, Dajjal dengan iman Islam itu seperti garam dengan air. Jadi kalau garam jangan coba-coba dekat dengan air, pasti meleleh. Hari ini kita tahu seluruh benua biru Eropa meleleh. Benua hitam Afrika pun meleleh. Dajjal sudah mulai meleleh. Kenapa? Imam Mahdi sudah datang. Disadari ataupun tidak, setuju atau tidak setuju, faktanya real bahwa hari ini yang mendakwakan Islam, menancapkan kalimat la ilaha illallah di benua Eropa adalah Jemaat Ahmadiyah yang didirikan oleh Hadrat Mirza sebagai Al-Mahdi Al-Masihil Maud. Artinya Dajjal sudah muncul. Sudah jelas dia duluan muncul, baru Imam Mahdi datang. Bukan Imam Mahdi datang jadi tidak begitu. Justru Dajjalnya duluan yang harus muncul. Karena jadi fitnahnya dulu yang datang. Keburukannya itu datang. Baru datang untuk apa? Untuk menetralisir dari keburukan itu. Masya Allah. Seperti itu yang boleh jelaskan itu. Iya, jadi sangat gamblang ya bahwa Dajjal itu pertama ya bukan sosok ya person ya yang punya tadi ya mungkin kalau sekarang kita bisa menganalogikan seperti musuh-musuh dalam film Ultraman dan sebagainya ya, monster-monster seperti itu tentu hayali ya, bersifat hayali karena Dajjal itu sesuai dengan sabda Rasulullah adalah fitnah. Ya, suatu fitnah bahwa Tuhan telah mengangkat seorang anak. Nah, maka menyelamatkan manusia dari Dajjal adalah menyelamatkan dari fitnah atau akidah seperti itu ya. Dan itu tidak ada orang yang bisa menolak. Bahkan para tokoh nasional kita seperti Bung Karno juga kan meyakini ya bahwa bagaimana propaganda Ahmadiyah ini menentang kristenisasi, kemudian menyebarkan Islam di Eropa itu tidak bisa diragukan lagi. Dan itu adalah bukti kebenaran itu sendiri. Baik, terima kasih Maulana untuk penjelasan-penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita semua. Dan untuk pemirsa MTA yang berbahagia, kita cukupkan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.